Jangan tinggalkan aku. Bola mata berwarna hitam pekat menatap tenang ke wajah Liana. Maaf, Nona Liana, apakah Anda baik-baik saja? Andrean kembali mengulangi pertanyaannya. Liana menjawab dengan anggukan kecil. Benarkah? Tanyanya lagi. Apakah saya telah melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hati Anda? Andrean memastikan. Maaf Pak, semua ini tidak ada hubungannya dengan Bapak. Liana menegaskan, meyakinkan Andrean. Maaf, Pak. Saya membawa masalah pribadi di saat jam kerja. Ucap Liana tenang. No problem. Jika kamu berkenan, bersediakah menemaniku makan siang nanti? Tanya pria berambut bergelombang itu. Baik, Pak. Setelah berpikir sejenak, Liana memutuskan memenuhi keinginan bosnya, walau sebenarnya di dalam hati enggan untuk menerima ajakan itu. Mau atau tidak dia terpaksa melakukannya. Tidak logis rasanya menolak ajakan bos, yang mana adalah hari pertama dia bekerja di perusahaan itu. Dia harus menunjukkan sikap yang baik. Maaf Pak, saya pamit. Sambungnya. Silahkan. Ucapan Rio terngiang-ngiang di telinga Liana, sehingga mengusik konsentrasinya. Nona Liana. Liana. Maaf Pak. Apakah ada yang perlu saya bantu? Liana dapati Andrean telah berdiri tepat di depan meja kerjanya. Pria itu menatap bingung ke arah Liana. Apakah wanita ini mengalami gangguan pendengaran? Bisik batinnya. Telah berulang-ulang kali memanggil, namun tidak menjawabnya. Padahal mereka bekerja di ruangan yang sama, hanya berjarakkan beberapa meter saja. Liana, apakah Anda kurang sehat? Jika iya, silahkan pulang beristirahat. Ucap Andrean datar. Dia menyadari situasi Liana. Sejak pagi tadi wanita itu terlihat aneh, sering melamun, wajah lemas agak memucat. Tidak, Pak, saya baik-baik saja. Ucapnya. Liana bergegas bangkit dari duduknya. Tercetak syukur di wajahnya memiliki atasan yang humble. Jika tidak, dia sudah pasti dimarahi karena mengabaikan panggilannya. Baiklah kalau begitu, aku ada tugas untukmu. Berikan dokumen penting ini ke CEO KBSGRUOP, Pak Rio Raharja. Andrean menyerahkan berkas ke tangan Liana. Oh, ya. Ada satu dokumen lagi. Tadi dia terlihat terburu-buru, sepertinya tidak sengaja meninggalkan map ini. Sambungnya. Tolong berikan dokumen itu tepat waktu kepadanya. Ini kunci mobilku jika kamu memerlukannya. Andrean menyerahkan kunci mobilnya ke tangan Liana. Liana bersyukur. Kala itu telah diajarkan mengemudi oleh almarhum papanya. Di waktu dia masih kuliah sempat memiliki mobil pribadi, namun karena himpitan ekonomi papanya terpaksa menjual mobil tersebut. Jadi tidak canggung rasanya, di saat darurat Liana bisa mengemudi sendirian. Wanita itu berjalan keluar dari perusahaan menuju area parkir. Kamu lagi, bisik batinnya. Demi pekerjaan Liana harus patuh atas perintah atasan,
sebenarnya enggan untuk pergi ke perusahaan yang menyimpan sejuta kenangan itu. Asteris 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 asteris. Tok, tok, tok. Pak, permisi. Sapanya. Liana mengetuk pintu kantor Rio, namun sepi, tidak ada sahutan. Permisi. Dia mengulangi sapaan. Nihil, sunyi senyap. Liana berinisiatif membuka pintu, namun tidak terlihat siapapun di dalam ruangan itu. Meja kerja tersusun rapi, tidak ada tanda-tanda orang beraktivitas. Halo, Nona Liana. Apakah ada yang bisa saya bantu? Liana sedikit kaget oleh suara itu. Liana menoleh ke arah munculnya suara. Maaf, Pak Han, di manakah Pak Rio? Aku ingin memberikan dokumen ini kepadanya. Jelasnya. Han terdiam sejenak, menghela nafas panjang. Maaf, Nona Liana, sepertinya Anda tidak mengetahui, hari ini adalah hari terakhir Tuan Rio menjabat sebagai CEO. Beliau memutuskan mengundurkan diri di perusahaan ini. Jelas Han. Tubuh ramping itu seperti disambar petir mendengarkan berita dak-dagan di luar dugaan yang dikatakan Han. Refleks, tubuh itu sejenak memaku, mengumpulkan energi untuk berusaha tenang, lalu menghela nafas berat. Han, kamu adalah orang terdekat yang selalu berada di sisinya. Kamu pasti tahu persis hal apa yang membuat dia mengambil keputusan ini. Tanya Liana mendesak Han. Maaf, Nona. Aku tidak tahu persis alasannya, tapi jelasnya aku perhatikan semenjak pernikahan Pak Rio dengan Nyonya Claudia membuat dia sangat terpukul dan berantakan. Apa maksudmu? Pernikahan itu semata karena bisnis. Tuan Raharja Wijaya memaksa Tuan Rio untuk menikahi Putri Bastian, Nona Claudia. Meskipun di hati kecilnya hancur, menikahi wanita yang tidak ia cintai, namun karena ancam Asterisen Tuan Raharja serta demi menyelamatkan perusahaan ini, Tuan Rio memenuhi keinginan papanya. Dada terasa perih, kepala pusing, pandangan mata tiba-tiba terasa kabur. Wanita itu berusaha menahan air matanya di hadapan Han. Berpura-pura tegar. Di malam pertama pernikahan, akulah yang menjadi saksi kehancuran jiwanya. Dia lebih memilih menghabiskan malam pertama dengan bermabuk-mabukan. Beberek. Tanpa sadar Liana melepaskan map yang dipegangnya, hingga mendarat ke lantai. Nona Liana, Anda masih mencintai Tuan kan? Tanya Han spontan. Tidak salah jika Tuan menjaga ketulusan cintanya kepadamu, karena dia mengetahui Anda masih menyayanginya. Sehingga selalu menolak dan mengabaikan wanita lain. Perlu diketahui Tuan tidak pernah menyentuh wanita lain seujung rambut pun. Jelas Han. Mata sedikit berkaca-kaca. Bibir tipis itu keluh, mengatup rapat. Mendengarkan kata demi kata yang dilafazkan Han. Nona Liana, aku memohon kepadamu, bukan sebagai sekretarisnya, tetapi sebagai saudaranya. Jika Anda benar tulus menyayangi Tuan, bantulah dia bangkit dalam keterpurukannya. Han menatap dalam ke arah Liana. Temuilah dia sekarang juga, sebelum terlambat.
beliau memutuskan meninggalkan negara ini, ingin menetap di Australia. Setengah jam lagi penerbangan akan berangkat ke Australia. Liana terpana, termangu sejenak, atas informasi yang diberikan Han, begitu mendesak. Refleks, Liana menyeka air mata di pipinya. Tanpa basa-basi meninggalkan Han, berlari menuju tempat parkir. Next episode. Apakah Liana menemukan Rio? Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta di antara mereka berdua?